Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi mengenai metode distribusi momen atau metode cross. Kali ini akan kita lanjutkan dengan penyelesaian contoh-contoh kasus, baik itu balok menerus maupun portal nantinya, dengan menggunakan metode distribusi momen. Contoh kasus ini bisa Anda lihat di buku karangan Bapak Juniman Silalahi, halaman mulai dari contoh kasus di halaman 66, contoh kasus 1, sampai dengan contoh kasus yang berikutnya. Nah, untuk yang pertama ini kita akan lihat contoh kasus yang pertama, yaitu analisis struktur balok menerus. Kita lihat contoh kasus yang pertama. Pada contoh kasus yang pertama ini, di mana diketahui sebuah balok menerus, balok ABC, ini balok A, ini B, ini C, panjangnya A ke B, panjangnya adalah 5 meter, kemudian B ke C, panjangnya adalah 6 meter, dibebani oleh beban Q di AB, beban merata, Q-nya adalah sebesar 5 kN per meter, dan di tengah-tengah BC dibebani oleh beban P sama dengan 4 kN. Kekakuan batang AB adalah sebesar EI, kekakuan batang BC juga sebesar EI. Nah, Anda diminta untuk menentukan berapakah besarnya momen reaksi, di masing-masing titik tumpuan maupun titik sumpul. Berarti yang diminta adalah berapakah momen reaksi di titik A, berapakah momen reaksi di titik B, dan berapakah momen reaksi di titik C. Nah, kita bisa selesaikan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu momen primer pada masing-masing balok. Nah, kita tentukan yang pertama, langkahnya adalah Anda tentukan berapakah besarnya momen primer. Momen primer pada masing-masing bagian balok, kita bisa tinjau pada balok AB dan pada balok BC. Nah, pada balok AB, kita tinjau di sini. Pada balok AB, dia karena titik B di tengah, maka kita tinjau dia adalah tumpuannya yang jepit-jepit di sini. Pada balok AB, ini pada balok AB. Pada balok AB ini panjangnya adalah sebesar 5. Nah, maka kita bisa tentukan momen primer untuk beban merata itu berapa. Nah, untuk menentukan momen primer itu, bisa Anda lihat di lampiran pada buku Bapak Juniman Silalahi, di mana di sana terdapat lampiran 1, itu adalah daftar momen primer batang jepit sendi, batang jepit dengan sendi atau roll, dan di lampiran 2 itu adalah momen primer batang dengan kondisi tumpuannya adalah yang jepit-jepit. Nah, di sana bisa Anda lihat bahwa momen primer untuk kondisi jepit-jepit, karena soalnya sekarang adalah jepit-jepit, maka momen primernya adalah MAB itu sama dengan 1/12 KL kuadrat, dan MBA-nya adalah min 1/12 KL kuadrat. Nah, MBA adalah min 1/12 KL kuadrat. Ini bisa Anda lihat di lampiran 2 buku Pak Juniman. Di lampiran 2. Nah, maka Anda bisa lihat sekarang, berapakah besarnya MAB? MAB-nya adalah sebesar 1/12 KL kuadrat, dimasukkan angkanya, berarti sama dengan
1/12 Ki. Ki-nya dimasukkan adalah Ki-nya 5 kN per meter. L-nya adalah 5 meter. Ini Ki-nya tadi sama dengan 5 kN per meter. Maka MAB-nya adalah 1/12 Ki kali L kuadrat. Didapatkan MAB-nya adalah 10,416 kN meter. Dan sebaliknya, MBA-nya juga sama dengan min 1/12 KL kuadrat, maka min MBA. Maka MBA itu adalah minus 10,416 kN meter. Jadi kita baru dapatkan momen primer untuk balok AB. Oke, baru momen primer saja. Sedangkan yang kedua adalah untuk batang BC. Jadi untuk batang BC, jadi biar gampangnya, ini gambar saya tidak lurus, nggak apa-apa ya, nggak baju lurus ya. Nah, dengan beban P-nya adalah sama dengan 4 kN, panjangnya adalah sebesar 3 meter dan 3 meter, maka Anda juga bisa lihat pada lampiran 2 juga bisa dilihat di sana bahwa di sini ini B, ini C, maka MBC itu sama dengan PAB kuadrat per L kuadrat, di mana yang dimaksud dengan AB itu adalah ini jarak A, ini jarak B. Ini kebetulan AB-nya sama panjang 3 meter. Tapi kalau misalnya panjangnya tidak sama, Anda bisa tinggal masukkan saja angkanya. Maka di sini didapatkan nilainya adalah 11,25 kN meter. Dan sebaliknya MCB itu sama dengan min PAB per L kuadrat. Maka sama dengan min 11,25 kN meter. Nah, itu untuk menentukan momen primernya. Nah, selanjutnya kita akan tentukan faktor kekakuannya. Yang B kita tentukan faktor kekakuan dan distribusi momennya. Nah, distribusi momen hanya terjadi di titik simpul. Maka karena itu faktor kekakuan batang dan distribusi momen masing-masing batang hanya akan ditinjau pada titik simpul saja. Faktor kekakuan. Nah, kita tinjau sekarang. Simpulnya adalah tadi gambarnya, Anda bisa lihat kembali gambarnya. Gambar itu adalah Nah, di sini perlu saya jelaskan lagi bahwa di sini tadi B kita memisahkan AB dan BC itu kita anggap kita memisahkannya menjadi ini, menjadi yang pertama, itu adalah batang AB-nya begini. Ini batang AB dan batang BC.
Nah, kenapa di sini kita simbolkan kita jadikan B itu adalah jepit? Karena memang kondisinya kalau sendi itu berada di tengah, maka dia memiliki momen. Kalau dia di ujung kan sendi itu tidak ada momen, dia tidak mampu memikul momen. Tapi kalau sendinya berada di tengah, maka timbul momen di sana. Akan ada momen di titik B ini. Sehingga untuk perhitungannya jika dia dipisahkan di batang B ini, dia akan menjadi jepit. Oleh karena itulah, pada saat kita memisahkan batang ABC ini menjadi A dan B, maka yang sendi ini ya akan menjadi jepit. Sehingga AB menjadi jepit-jepit, BC juga menjadi jepit-jepit. Jadi ini yang harus selalu Anda ingat. Nah, sekarang kita akan lihat lagi di simpul B. Kita akan tentukan sekarang berapakah faktor kekakuan di di batang AB dan di batang BC. Nah, Anda lihat di sini untuk di simpul B, di simpul B kekakuan batang AB itu sama dengan karena dia jepit-jepit, maka dia adalah 4 EI per L. Di batang BC juga jadi ini 4 EI per L. Ini juga 4 EI per L. Karena dia jepit-jepit. KBC-nya adalah 4 EI per L. Nah, untuk penentuannya bisa Anda lihat di halaman, perhitungannya bisa Anda lihat di halaman 67. Anda bisa lihat di sana kekakuan batang BA-nya berapa, BC-nya berapa, kemudian faktor distribusinya juga. Nah, Anda lihat bisa dilihat di sana kekakuan batangnya adalah KBA-nya adalah 4 EI per L, sehingga didapatkan dimasukkan nilai EI-nya 4 EI per 5 sama dengan 0,8 EI. KBC-nya sama dengan 4 EI per L juga sama dengan 0,6 EI. Dijumlahkan dia menjadi sigma KB sama dengan 1,4 EI. Setelah itu dihitung faktor distribusi masing-masingnya. Faktor distribusinya. Untuk faktor distribusinya ini adalah FBA itu sama dengan KBA dibagi dengan sigma KB. Sehingga kita bisa dapatkan nilai KBA-nya sama dengan 0,8 EI per 1,4 EI sama dengan 0,571 dan FBC-nya sama dengan KBC per sigma KB sama dengan 0,429. Nah, jadi ini yang akan Anda butuhkan nantinya untuk dimasukkan ke dalam tabel distribusi momen untuk menghitung momen reaksinya. Berikutnya akan saya lanjutkan bagaimana cara perhitungan dengan menggunakan tabel distribusi momen tersebut. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan, bisa melalui Japri atau di grup saja.